yang soalnya banyak nanya juga gitu kan, dokternya spesialisasi apa ya. Jadi memang dunia kedokteran sangat luas sekali ya. Tapi intinya semua pun sama ya, mempunyai tujuan untuk membuat seseorang membantu sesama kita untuk mendapatkan kesehatan yang lebih baik ya. Tujuannya sama, mungkin cara pendekatan yang berbeda. Yang dimaksud dengan holistik yaitu menyeluruh ya, karena kita pun bukan dianggap sebagai suatu makhluk hidup adalah mempunyai selain fisik ya, dia juga mempunyai keadaan psikososial yang harus kita perhatikan, terutama keadaan mental ataupun pemikiran ya, perasaan, nah seperti itu. Oke. Jadi singkat cerita seperti ini ya, sesuai dengan tema pada malam hari ini, saya ingin berbagi kenapa saya memilih untuk menjalankan di Superhabu ini. Oke. Jadi singkat cerita ketika saya mendengar bahwa PT Nuklius ini memang sebelumnya saya sudah pernah dengar ya, di mana dia memasarkan produk-produk kesehatan yang bahan dasarnya dari semacam herbal ya. Waktu itu ada Ono Iwa ya, itu dari ikan gabus, itu bagus sekali ya. Biasanya dipakai di rumah sakit ataupun di klinik-klinik yang memang melakukan semacam tindakan operasi ataupun operasi kecil. Nah, seperti itu untuk membantu proses penyembuhan luka. Dan ketika saya melihat Nukleus Pharma sekarang kok ini ya, ada info membuka ini loh, Superhabu ya. Jadi satu perusahaan ini hebat sekali gitu kan. Nah, timbullah penasaran ya. Waktu itu saya langsung hubungi Pak Eko, kebetulan Pak Eko juga kawan saya lama ya. Dan saya harus ketemu beliau karena yang pertama saya harus coba pastikan betul nggak ini produk seperti apa. Karena Nukleus Pharma sendiri sudah saya tahu ya, perusahaannya sudah lama, tapi Superhabu ini baru saya dengar. Yang saya penasaran, walaupun intinya ada bisnisnya, ya network marketing, tapi setidaknya saya harus percaya dulu dengan produknya, seperti apa sih ya. Nah, saya lihat kandungannya ternyata bahan dasarnya poliherbal ya, dan bahkan dikatakan mendapatkan rekor muri ya untuk uji klinis yang sudah melakukan uji klinis terhadap pasien COVID, ini hebat sekali gitu kan. Nah, langsung saya jumpain Pak Eko, kemudian juga Pak Eko kita sharing ya tentang perusahaan, tentang produk ya. Di situ saya juga tidak melihat, saya kesampingkan dulu tentang marketing plan. Bagi saya, terus terang saya sudah lama ya, mungkin orang mengenal di sini saya sebagai dokter, tapi sebagai dalam tanda kutip ya, banyak orang yang tadi bisa positif atau negatif pemain MLM, sebetulnya bukan ya. Ya, jadi saya menggunakan produk-produk terutama nutraceutical ataupun MLM, tentunya tujuannya untuk membantu. Karena sesuai dengan bidang saya, ya saya memadukan antara konsep dunia kedokteran barat dengan timur, disebutnya terapi komplementer ya. Untuk kasus-kasus yang tertentu yang tidak bisa ditangani dengan secara obat kimia. Nah, seperti itu. Nah, setelah saya mendapat penjelasan tentang kandungan produk dan tentang perusahaan Nukleus Pharma ini, hari itu juga ya, kebetulan saya dari Solo itu langsung ke Jakarta, saya ambil produk dan saya nyetir tuh ya, hampir berapa jam tuh Solo ke Jakarta ya. Nah, saya gantian dengan teman, otomatis memang usia saya sekarang udah 50 ya, sudah mulai terasa nih ya, kalau lutut kadang-kadang suka bunyi-bunyi, dan saya juga adalah salah satu ya yang banyak ditanyakan, ya saya mengikuti Zoom ya, acara Zoom ini tentang saraf kejepit. Nah, saya sendiri adalah sebetulnya penderita saraf kejepit ya. Itu karena saya pernah mengalami jatuh ya waktu di kamar mandi lah di hotel, dan itu mengalami trauma pada tulang lumbal ya. Saya pernah di ronsen dan timbul semacam disebutnya ada spondilosis. Nah, itu yang menekan saraf ke kaki, itu sakit sekali ya. Itu kejadian hampir 5 tahun yang lalu ya. Dan saya pun adalah saya sampai saat ini ya, puji Tuhan saya tidak pernah merasakan namanya infus ataupun dirawat di rumah sakit ya. Saya tetap percaya saya bisa menjaga dengan secara nutrisi ataupun herbal apapun ya, dengan kondisi yang saat ini terutama untuk COVID ini ya. Saya tidak pernah berhenti praktek, tapi karena saya menganut tidak ada pantang-pantang ya, tidak usah takut-takut. Dalam artian setiap orang boleh punya teori ya, setiap dokter ya punya pandangan yang berbeda boleh. Tapi ujung-ujungnya kalau kita berbicara secara holistik, manusia secara utuh ya, ujung-ujungnya apa sih? Ya. Ya.
herbal ini adalah penunjang. Sebetulnya yang paling penting adalah di dalam jiwa kita, karena ujungnya adalah hati yang gembira, betul ya? Untuk teman-teman mungkin di sini yang masih mendengarkan, hati, bicara hati tentang perasaan, bagaimana kita bahagia saat ini gitu kan. Demikian juga kita saat ini saya juga senang ya kita bisa bergabung di keluarga besar Subahabu. Ini yang saya rasakan ya. Ini yang saya rasakan tidak ada di bisnis lain sebelumnya ya. Mungkin selama ini orang mengenal oh dokter Didi sering main, enggak ya. Sebetulnya saya kalau menjalankan sebuah bisnis itu karena adalah suatu sistem ya, di mana saya bukan pindah-pindah ya. Sebetulnya saya tidak mau pindah-pindah dan sudah bosan ya. Sudah hampir 2 tahun ini saya tidak menjalankan namanya MLM produk ya. Tapi seringkali apa yang kita harapkan ya, apa yang kita ini tidak terwujud ya. Contohnya dengan masalah legalitas, legalitas perusahaan, legalitas produk ya, dan macam-macam lah ya, perusahaannya tutup ya. Nah itu sesuatu yang tidak kita harapkan. Jadi selama hampir 2 tahun saya tidak menjalankan namanya MLM produk, tapi tetap ya saya menjalankan dengan pengobatan herbal baik secara konvensional ataupun saya tidak main sistem ya. Tapi ketika melihat Supahabu kok ini lain gitu kan. Saya melihat ada sesuatu yang berbeda. Ya saya harus kembali ya, kembali ini luar biasa, segala sesuatu yang belum pernah saya temukan sebelumnya di perusahaan-perusahaan lain yang memasukkan produk-produk yang sangat bermanfaat ya. Ya saya harus berdiri ya, jadi sekarang ini saya nyatakan bahwa saya di keluarga Supahabu ya secara serius akan menjalankan ya sesuai sistem yang sudah diplanikan oleh perusahaan dengan produk ya tentunya Anda tadi semua kita semua Bapak Ibu semua sudah dengar apa yang disampaikan oleh Pak Eko ya, perusahaannya perusahaannya produksi sendiri ya, kemudian pabriknya punya sendiri, bahkan ownernya sendiri ikut menangani network marketingnya ini sendiri, yaitu Pak Edward ya. Ini sangat jarang sekali, kemudian produknya juga sudah diakui legalitasnya baik secara internasional maupun nasional ya, banyak dipublikasikan, jadi secara tanggung jawab medis saya pun tidak malu ya untuk menawarkan bukan sekedar menjanjikan ya. Dan saya pun sepaham dengan Pak Eko ya di sini bahwa kita tuh tujuannya adalah memberikan manfaat ya, bukan sekedar memanfaatkan ya. Biasanya kalau orang MLM bicara MLM tentunya banyak konotasi negatifnya ya. Tapi akhirnya saya kembali dan melihat sesuatu hal yang luar biasa dalam bisnis Supahabu ini dengan produk ya yang tadi saya sudah coba, akhirnya saya coba Supahabu Beta ya. Nah, ini mungkin masuk ke testimoni yang saya rasakan. Lutut ya, yang tadinya ketika naik tangga sudah mulai terasa ngilu, kemudian juga bunyi ya, ada bunyi ya. Itu ketika itu langsung saya minum 2 ya. Nanti saya akan jelaskan tentang konsep ya. Mungkin sebentar saja nggak sampai yang kita nggak sampai 10 menit lah ya, Pak Ratno izin ya. Oke. Nah, ketika sudah sampai Jakarta langsung saya minum 2 itu kok enteng ya, kok nggak bunyi gitu kan. Nah, kemudian juga saya punya masalah trigliserid kan. Trigliserid itu suatu keadaan lemak dalam darah kita berlebih ya. Itu dari sumbernya dari karbohidrat terutama saya tuh nggak cocok makan roti, gorengan gitu kan. Itu yang saya suka. Saya masih suka makan nasi ya. Saya orangnya nggak pantang ya. Nah, itu sebenarnya nggak cocok kalau terlalu banyak makan roti, gorengan, nah seperti itu. Itu justru yang bikin enak tuh itu kan. Nah, triglyceride saya sampai 300 miligram ya di dalam darah saya, itu normalnya di bawah 150. Nah, jadi untuk Bapak Ibu semua yang kemarin saya dengar pertanyaannya banyak tentang saraf kejepit ya. Tentunya kita tadi harus konsultasi ya. Pemeriksaan darah harus ya, pemeriksaan ronsen ataupun fisik juga harus ya. Nah, kemudian ketika saya besoknya saya mencoba yang alfa pagi, yang beta tetap saya minum sore, yang malam saya minum MX. Saya berani ya, karena saya merasa memang tubuh saya sudah terbiasa dengan bukan dengan obat ya, tapi saya coba Supahabu Beta ini ke dalam tubuh saya dulu ya, untuk saya rasakan. Nah, singkat cerita 5 hari ya biasanya triglyceride saya nggak pernah di bawah 250 ya. Dan untuk menurunkannya cepatnya ya, untuk cepatnya kita minum obat ya. Itu obatnya juga nggak murah loh. Obat originalnya saja hampir 20.000 lebih satunya, tapi yang generik sekitar 5.000 6.000 itu sehari satu, itu cepat turun tapi tidak menyembuhkan. Itu hanya menurunkan sesaat.
senang sesaat, tetapi tetap ya kalau kita nggak pantang dia akan naik lagi dan obatnya harus rutin. Nah, ketika itu saya hentikan obat, saya tidak memang obatnya saya malah malas minum obat ya. Saya tahu obat-obatan tapi saya tahu itu tidak menyembuhkan. Saya minum alfa selama 5 hari dan betanya sore ya, 1 saja karena keluhannya sudah berkurang. Nah, hari kelima saya cek ya, saya di klinik ada lab sederhana, saya cek di diri saya itu mencapai angka di bawah 200 sampai 172. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Jadi untuk Anda yang menderita saraf kejepit, tolong ya, Anda juga harus cek ya kadar darah Anda, kolesterol, trigliserid, dan lain sebagainya, gula juga. Jangan-jangan memang itu yang menyebabkan aliran darah kita jadi kurang lancar. Nah, itu akan mengganggu ke dalam sistem peredaran darah kita, pastinya mengganggu ke saraf dan tulang, otot. Nah, itu pasti terganggu secara sistem ya. Oke, itu mungkin testimoni dari saya tentang produk Supahabu. Nah, yang ingin saya bagikan pada malam hari ini, ya kebetulan saya adalah praktisi akupuntur ya. Saya tergabung dalam HIDAMI, yaitu Ikatan Himpunan Dokter Akupuntur Medik Indonesia, dan juga PDHMI, Perhimpunan Dokter Akupuntur Herbal Medik Indonesia. Nah, di situ saya mempunyai kompetensi karena saya pun ikut ujian lah ya. Saya juga praktisi daripada akupuntur. Tapi hanya teori yang saya gunakan karena tentang pengobatan secara natural atau herbal itu prinsipnya adalah menyeimbangkan ya untuk Bapak Ibu. Mungkin di sini juga saya sharing ya, bukan tinjauannya ini agak berbeda dengan dunia kedokteran barat ya. Di mana teori yang dipakai kalau dalam pengobatan akupuntur, TCM ataupun herbal adalah teori yin yang ya. Itu yin yang itu adalah teori keseimbangan. Di mana kalau orang sehat dalam keadaan tubuhnya itu tidak lebih dan tidak kurang. Itu secara simpel ya. Jadi orang sehat itu bagaimana dia tidak berlebih dan tidak kurang. Contohnya penyakit yang berlebih sudah pasti ya, kegemukan misalnya kan, penumpukan kolesterol, darah tinggi, ya, gula darah, diabetes. Itu penyakit karena kelebihan, ya kan. Nah, sedangkan penyakit kekurangan ya seperti tadi pertanyaannya kan, misalnya ada orang kurang darah, tekanan darah rendah, orangnya lesu, pucat, ya, lemah, ya, fungsi hatinya terganggu, ya. Nah, itu dalam keadaan suatu keadaan yang kekurangan. Nah, tujuan dari pengobatan herbal adalah mencari keseimbangan antara yin yang ya. Jadi kalau yin yang tuh ibaratnya dalam alam ini kan tinjauannya secara alami ya. Tidak kurang, tidak lebih. Kemudian tidak panas, tidak dingin ya. Tapi kita butuh panas dan juga butuh dingin ya. Nah, ada atas, ada bawah. Nah, seperti itu. Jadi orang sehat dikatakan itu dalam keadaan tidak kurang, tidak lebih ya, unsur dalam energi dalam tubuhnya itu seimbang sehingga tidak terjadi penyumbatan. Nah, prinsipnya dalam pengobatan akupuntur atau herbal ini pun ada unsur yin dan yang ya. Dalam herbal pun sama ya. Nah, ketika suatu penyakit yang berlebih ya tentunya berlebih harus dikurangi. Nah, seperti itu. Kemudian juga kalau penyakit kekurangan itu harus ditambah. Nah, apa sih hubungannya dengan pengobatan yang selama ini mungkin teman-teman ataupun Bapak Ibu semua yang tentang dikaitkannya pengertian herbal dikaitkan dengan obat. Ini sangat jauh berbeda ya. Karena obat kimia yang diresepkan dokter itu berasal dari struktur kimia ya. Sedangkan obat herbal dikatakan obat ya, itu dari bahan-bahan alami ya. Alami bisa dari hewan, tumbuhan, atau minyak, seperti itu. Yang sifatnya alami dari alam. Jadi otomatis ketika masukkan dalam tubuh, ya, ada 3 hal penting ya yang akan tujuannya pengobatan herbal, tujuannya utamanya adalah meregenerasi sel. Nah, yang berbeda dengan obat kimia bukan meregenerasi, tapi memberikan suatu efek toksik lama-lama ya. Akan terjadi peningkatan dosis obat, penumpukan, dan kerusakan organ. Nah, itu yang bedanya. Kemudian juga untuk bicara dosis, makanya di sini saya tidak takut ketika minum beta, saya langsung 2. Karena kalau minum paracetamol 1 atau 2 itu beda, ya. Minum obat darah tinggi 5 mili dengan 10 mili beda, ya. Nah, seperti itu. Jadi di sini herbal adalah fungsinya pertama adalah untuk membersihkan, ya, membersihkan. Tentunya ada sesuatu penyumbatan seperti aliran sungai kalau menyumbat banyak sampahnya itu kan perlu dibersihkan. Yang kedua adalah perlunya untuk dilancarkan, ya. Dilancarkan ataupun diatur lagi, ya. Yang ketiga ada fungsi untuk dikuatkan. Nah, itu semua harus ada prosesnya, ya. Nah, ini kembali bicara kita proses ya. Jadi secara
bedanya tadi obat kimia dengan herbal. Kalau obat kimia kan itu orang minum langsung ya, misalnya sakit kepala hilang, sakit kepala nih, bukan kepalanya hilang, sakit kepala ya, minum misalnya apa yang banyak kan pilihan ya obat sakit kepala ya. Nah, masing-masing individu juga punya, wah saya cocoknya ini, cocoknya ini. Nah, itu beda-beda ya. Demikian juga ya obat darah tinggi juga beda-beda ya. Jadi per individu memang berbeda, tidak satu obat harus sama ya dosisnya ataupun jenisnya. Termasuk obat lambung juga beda-beda. Nah, di sini adalah bagaimana analisa dokter ketika bermasalah dengan lambung misalnya. Ini lambungnya masih stadium dini atau menengah atau sudah lanjut atau kronis. Nah, seperti itu. Ya. Nah, itu efek daripada ketika kita minum obat kimia. Jadi kita hati-hati dengan dosis karena itu bisa meracuni tubuh kita ya dan overdosis. Nah, seperti itu. Ya beda beda efeknya ya. Kalau herbal kita tidak dosisnya dalam seperti kita makan ya karena herbal kan bahan dasarnya alami ya. Seperti di sini kita makan ikan gabus kan boleh, termasuk cabai pun herbal ya, bawang herbal, bawang putih juga ya. Nah, jahe seperti itu. Itu kan semua bahan alami ya. Jadi kita nggak usah takut. Cuma memang harus dalam batas yang wajar ya. Bahkan air pun ketika kita minum berlebih itu akan menjadi suatu keadaan yang bahaya ya. Nggak mungkin kita minum 5 liter sehari kan ya. Dalam keadaan biasa saja kita minum antara 2 sampai 2,5 sampai 3 liter ya seperti itu. Jadi yang herbal pun jangan dikaitkan dengan dosisnya berapa. Nah, seperti itu ya. Karena tadi kembali ke tujuannya semuanya ada proses ya. Ketika proses ini berlangsung ada 3 juga hasilnya ya. Jadi Bapak Ibu semua mungkin berharap ya di Supahabu ini seperti obat dewa gitu loh. Diminum orang langsung ini apa langsung merasa enak. Jadi yang saya amati ya di proses ini, dalam proses ini ya tergantung tadi kondisi orang ya, kondisi penyakitnya, stadiumnya, usianya juga, genetiknya juga. Jadi banyak faktor ya. Nah, hasilnya seperti apa? Ketika orang misalnya ada yang minum Supahabu Alfa langsung pertama satu pun terkesan, oh enak tidur katanya, langsung besoknya testimoni. Ya kebetulan itu adalah suatu hal yang memang kondisi tubuhnya nggak terlalu penyakitnya ya, maksudnya dalam keadaan penyakit kedepannya tidak terlalu berat. Tapi ketika dia minum satu cocok. Ada yang minum sampai 3 kali, kok saya nggak ngerasain apa-apa. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ini yang lebih membuat kita menjadi hati-hati ya. Karena ada proses detox ya. Dalam herbal itu ada detox, kemudian juga mengandung pasti antioksidan ya dengan tujuan tadi regenerasi sel itu tujuannya. Tapi ada prosesnya yang harus teman-teman pahami ya. Ada orang yang langsung merasakan enak ya, ada juga yang tidak merasakan apa-apa, ada juga yang justru reaksi positif disebutnya mungkin krisis healing ya. Kalau teman-teman pernah dengar pengobatan herbal itu ketika minum misalnya ada yang minum MX ya, saya testimoni banyak tentang MX dan semua hampir 70%, 80% lah, 70-80% dari 8 orang yang saya kasih sampel itu mereka testimoninya luar biasa ya. Dan ada satu atau dua orang yang ketika minum diproses ya, itu kok sakit kepala, pening katanya. Nah, itu jangan dianggap itu bukan nggak cocok ataupun terlalu apa ya, ya mungkin tubuhnya sedang mencari keseimbangan tadi atau jangan-jangan di kemudian hari kalau dibiarkan, kalau tidak mau mengikuti proses, ada sesuatu yang kita tidak tidak duga ya. Seperti penyakit kanker ya. Siapa sih yang berharap ya suatu waktu didiagnosa kanker padahal dalam tubuh seseorang itu ada potensi sel menjadi kanker. Pencetusnya macam-macam. Selain dari faktor nutrisi, dari polusi, dari udara, dari air ya, dan dari genetik juga pasti ada dan banyak faktor yang tidak bisa dijelaskan satu persatu dari pikiran juga ya. Nah, seperti itu bisa memicu sel kanker ya. Dan ketika misalnya dia tidak menyadari bahwa tubuhnya di kemudian hari ada bisa terjadi kanker dan sudah terlambat didiagnosa, tidak ada obatnya ya. Tapi ketika dia minum herbal, nah ini keunikan herbal ini ya. Jadi dia bisa langsung tadi ketika prosesnya ini kan setiap orang berbeda ya. Ada yang ketika dibersihkan, ada yang merasakan krisis healing ya, seperti diare atau mungkin mencret ya. Itu ada masalah di pencernaan atau lambung ya. Ketika sakit kepala atau pusing ya, mungkin saja dia kekurangan darah ataupun tekanan darah tinggi ya bisa saja ataupun bahkan badannya meriang ya, itu ada sesuatu toksin yang
eee, mungkin selama ini dia tidak sadarin, bahkan ada yang mual, muntah. Nah, itu waspada juga ya. Jadi semua tuh tidak bisa ya, penyakit tidak bisa diinikan, tapi dengan herbal ini kita bisa sekalian deteksi ya, ketika kita minum, apa sih reaksi kita, ya. Ya syukur-syukur semua merasa enak ya, tapi saya jamin produk apapun, sebagus apapun, tidak ada yang 100% cocok termasuk obat ya. Apalagi ini bicara herbal, kita tidak bicara dosis, mau minum alfa, beta silahkan, mau minum tiga-tiganya mangga ya, tapi sesuaikanlah dengan kalau kita sudah yakin kita perlu apa, jangan sesuatu yang istilahnya ini bahan alami gitu loh ya. Misalnya Anda suka cabai, ya silakan, saya tidak melarang Anda makan cabai, ya seberapa kuat lambung Anda, tapi jangan sampai Anda paksakan ketika Anda tidak cocok, ya. Nah, seperti itu. Jadi saya tidak pernah melarang ya. Nah, kebetulan, misalnya ada yang suka cengeknya 2 atau misalnya cengeknya 5 bahkan ada yang 10. Tapi kalau yang dia nggak cocok, minum 2 pun mencret gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi masalah dosis ini jangan jangan dibuat seperti berpikiran seperti kita minum obat ya. Kalau obat betul-betul kita harus tanya ke dokter tentang dosisnya, cara pakainya, berapa kalinya. Tapi kalau cara herbal ya, saya sarankan kita mulai kalau kita tidak yakin ataupun takut efeknya, ya, kita mulai dari dosis terkecil dulu. Misalnya cobalah alfa satu dulu, misalnya ada keluhannya tergantung ya, kalau yang beta untuk persendian, ya, untuk kulit, untuk lambung juga bagus karena ada, tripang laut tadi ya, nutrisinya juga lengkap, buat liver juga bisa. Jadi sangat luas sekali ya. Tentunya bicara herbal ini masing-masing punya karakteristik, apa sih bedanya alfa, apa sih bedanya beta ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalnya untuk yang alfa itu untuk penyakit ataupun keluhan yang bersifat umum ya. Itu untuk, antioksidan yang pastinya, terus albumin, protein sebagai nutrisi, kandungan vitamin, mineralnya lengkap ya. Kemudian juga ada daun kelor ya, ada kurkuma ya, temulawak tadi. Nah, itu untuk kesehatan liver. Jadi kalau saya sih berprinsip minum saja mau alfa mau beta nggak apa-apa, cuman sesuaikan dengan keyakinan kita ya. Kalau kita nggak takut ya, minum, "Aduh 2 nggak kebanyakan?" Sebetulnya nggak juga, nggak apa-apa ya. Saya bahkan berani minum 3 saya berani ya, karena saya yakin dengan tubuh saya gitu kan. Dan kalaupun ada orang yang kasih 2 udah gitu langsung ini pusing, waduh overdosis, enggak ya, kurangin aja dosisnya. Tapi kalau Anda sama sekali tidak yakin ya, eee, karena di lapangan akan terjadi serba salah ya, ketika kita obatnya maksudnya dosisnya kurang, dia akan ngeluh juga, "Ah, saya sudah minum 3 hari nggak kerasa apa-apa," gitu kan. Karena dia berpikiran seperti obat sakit kepala tadi, ketika dia minum langsung hilang sakit kepalanya. Nah, seperti itu. Ketika dia darah tinggi langsung turun darahnya. Tapi kan untuk pengobatan darah tinggi ini untuk jangka panjang, dikatakan seumur hidup tidak menyembuhkan, hanya menjaga, ya. Tapi untuk memperbaiki dia punya sirkulasi darah, punya, otot jantung ataupun dalam darahnya sendiri ya, pembuluh darahnya, elastisitasnya itu perlu namanya nutrisi. Nah, seperti itu.